Selamat jumpa saudara sekalian, izinkan saya menyapa saudara sekalian. Selamat Tahun Baru, Kristus memberkati kita. Kita sekarang berada di lembar pertama tahun 2022. Kita mengharapkan di sepanjang tahun 2022 ini, kita sukses dalam menjalani bisnis, kita sukses dalam pelayanan, kita sukses dalam usaha dan pekerjaan kita. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana sesungguhnya sukses atau keberhasilan yang diajarkan oleh Tuhan? Mari kita belajar dari Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hikmat, tuntun kami semua di dalam kami menggali dan memahami kebenaran firman-Mu. Amin. Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur pasal 1 merupakan sebuah wejangan hikmat. Mazmur pasal 1 mengajarkan kita bahwa masa depan itu bukanlah merupakan buah dari sebuah perjuangan. Masa depan itu sesungguhnya berawal dari sebuah pilihan yang tepat dan benar. Jika kita melakukan pilihan yang tepat dan benar, kita bermasa depan baik. Sebaliknya, jika pilihan kita salah, kita bermasa depan buruk. Mazmur pasal 1 memperhadapkan kita pada dua pilihan: menjalani kehidupan sebagai orang benar atau menjalani kehidupan sebagai orang fasik. Orang benar di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, sadikim, artinya orang benar. Kata ini berakar dari kata sadik, artinya benar, adil. Jadi orientasi hidup orang benar adalah berlaku benar, berlaku adil. Sebaliknya, orang fasik diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, resaim, artinya jahat. Jadi orientasi kehidupan orang fasik adalah melakukan kejahatan. Dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita membaca gaya hidup orang benar. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, orang benar itu selektif dalam hal mendengarkan nasihat. Jika nasihat itu diberikan oleh orang fasik, orang benar memilih tidak mau mendengarkan nasihat itu. Yang kedua, orang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, dia punya prinsip. Dia tidak labil. Dia tidak terombang-ambing oleh berbagai pemikiran di sekitar dia. Dia tetap kokoh pada prinsip kebenaran yang selama ini dia anut. Yang ketiga, orang benar itu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pencemooh diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, lesim. Artinya menghinakan atau penuh kebencian. Jadi orang disebut pencemooh jika dia suka menghina orang, suka membuli orang, suka merendahkan orang. Itu pencemooh namanya. Sementara hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap sesama. Yang keempat, orang benar itu suka dengan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan
Taurat itu berakar dari kata Torat, artinya pengajaran. Jadi orang benar itu suka dengan pengajaran Tuhan. Kesukaannya ialah pengajaran Tuhan. Dari ulasan ini jelas bagi kita, orang benar itu selektif dalam memilih nasihat, kokoh dalam pendirian, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan dia suka dengan pengajaran Tuhan. Orang yang memiliki gaya hidup yang sedemikian ini disebut oleh pemazmur dalam ayat 1 berbahagia. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, pemazmur menegaskan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bagi orang yang memiliki 4 gaya hidup tadi, dia berbahagia. Dan yang kedua, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kesuksesan, keberhasilan dalam perspektif Tuhan. Lain halnya dengan orang fasik, lain halnya dengan resaim. Orang fasik, orientasi hidupnya selalu melakukan kejahatan. Dan ini punya akibat buruk bagi masa depannya. Di dalam ayat 6 bacaan kita, orang fasik jalannya menuju kebinasaan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita menghendaki menempuh jalan orang fasik ataukah kita menempuh jalan orang benar? Jika kita ingin sukses, kita pasti mau menempuh jalan orang benar. Bagaimanakah gaya hidup orang benar itu? Mari kita kaji, kita ulas, kita cermati, kita perhatikan satu demi satu. Yang pertama, selektif dalam memilih nasihat, selektif dalam menerima nasihat. Tidak semua nasihat harus kita dengar. Nasihat yang kita dengar adalah nasihat yang berpadanan dengan firman Tuhan. Anda pasti masih ingat kisah di Taman Eden. Di Taman Eden, Hawa mendapat nasihat. Nasihat dari si ular. Nah, nasihat itu sebenarnya Hawa sudah tahu itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Hawa tergoda untuk mendengar dan mengikuti nasihat itu. Apa yang terjadi? Masa depan Hawa dan Adam menjadi buruk. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Hawa dan Adam menuai bencana. Ini menjadi tanda awas bagi kita. Selektiflah dalam menerima nasihat. Dewasa ini ada orang yang memviralkan sebuah nasihat. Nasihatnya begini. Jangan terlalu baik terhadap orang, sebab di era sekarang ini banyak orang tidak tahu berterima kasih. Saudara sekalian, apakah kita akan mengikuti nasihat ini? Secara faktual memang kita menyaksikan ada banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Ketika dia berutang, dia datang memelas, meminta bantuan kita. Tetapi beberapa bulan kemudian dia melupakan hutangnya itu. Nah, pengalaman yang semacam ini membuat orang berpegang pada nasihat tadi. Jangan terlalu baik terhadap orang, sebab banyak orang di zaman sekarang tidak tahu berterima kasih. Nah, itu nasihat. Pertanyaannya adalah, apakah nasihat itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan? Orang Kristen tidak diajarkan begitu. Orang Kristen diajarkan kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik terhadap orang yang membenci kamu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi nasihat apapun harus kita filter, harus kita saring dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kokoh dalam prinsip, bertahan dalam badai. Seperti yang ditunjukkan oleh Ayub. Dia kehilangan harta bendanya, bahkan dia kehilangan anak-anaknya. Tetapi Ayub tidak melepaskan keyakinan imannya kepada Tuhan. Kita bisa saja dilanda pelbagai pergumulan kehidupan. Kita bisa saja menghadapi tantangan yang berat. Kita bisa saja diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, kita harus kokoh berdiri. Kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan.
Lihatlah Ayub, karena dia tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, santun dalam berucap, hati-hati dalam berbicara. Ada banyak ungkapan yang mengingatkan kita agar kita mawas diri dalam hal berbicara. Misalnya, mulutmu harimaumu, karena mulut badan binasa. Ungkapan-ungkapan yang semacam ini sesungguhnya memberikan peringatan kepada kita agar dalam hal berbicara kita harus berhati-hati agar apa yang kita ucapkan itu tidak melukai hati orang lain, tidak menyakiti hati sesama. Orang benar adalah orang yang berpikir dahulu sebelum bicara, timbang dahulu sebelum berucap. Berbeda dengan pencemooh. Mereka suka sekali mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati sesamanya. Bahkan mereka tidak segan-segan menjatuhkan sesamanya. Yang keempat, senang dengan firman Tuhan. Kesukaannya atau hobinya adalah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Taurat Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan. Saya punya teman yang menghabiskan banyak waktunya di laut. Mengapa dia betah di laut? Karena kesukaannya adalah memancing ikan. Karena kesukaannya adalah mencari ikan. Karena kesukaannya adalah berburu ikan. Jadi karena dia punya kesukaan itu, dia punya hobi itu. Walaupun berjam-jam dia berada di tengah lautan, dia benar-benar menikmatinya. Dia benar-benar menyukainya. Itulah hobi, itulah kesukaan. Jadi kalau kesukaan kita adalah pengajaran Tuhan, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, kesukaan kita adalah firman Tuhan, maka kita pasti meluangkan waktu untuk selalu bertekun, belajar dari firman Tuhan. Pertanyaan evaluatif bagi kita sekarang adalah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita? Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai hobi kita? Pada hari ini kita berada di lembar pertama tahun 2022. Mari kita melangkah bersama Tuhan. Mari kita membangun komitmen menjalani gaya hidup orang benar. Sebab menjalani gaya hidup orang benar, kita pasti sukses di dalam Tuhan. Kita pasti berhasil di dalam Tuhan. Saya sangat yakin kita semua pasti suka sukses. Kita semua pasti suka berhasil. Jika itu harapan kita, jika itu dambaan kita, firman Tuhan hari ini telah mengajarkan kita, tempuhlah jalan orang benar. Orang yang menempuh jalan orang benar, dia bermasa depan baik. Selamat tahun baru, Kristus memberkati kita. Shalom.